Oke, oke, saya mulai dari ya teman-teman, saya mengingatkan kembali. Jadi karena penelitian ini nanti apa sampai pertemuan ke-9 kita nanti itu adalah goalnya UTS adalah mengerjakan PKM. Jadi teman-teman silakan menyusun mindset penelitian ini atau proposal ini untuk kepentingan PKM dulu, gitu ya. Mau pakai PKM model lain, misalkan mau pakai PKM RSH atau pakai kalau RSH mah cocok ya proposal kan proposal penelitian. Kalau mau pakai PKM PM, ya pengabdian masyarakat, terus kemudian kalian melakukan apa ya survei terlebih dahulu, survei awal sebagai preliminary research, terus kemudian menjadikan treatment sebagai bagian dari perlakuan kalian, ya itu silakan banget, itu boleh banget bahkan. Jadi kalau bisa malah kalian melakukan penelitian kalau bisa sampai ambil data dan tembus jurnal sih malah kalau Sinta 3 malah kalian juga bisa langsung apa nanti di akhir perkuliahan tanpa skripsi. Jadi tinggal menyidangkan paper yang kalian sudah publish atau sudah diterbitkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena ada kemungkinan bahwa beberapa jenis PKM itu mindsetnya adalah mindset eksperimental. Ini suara saya clear ya? Oke. Karena ada kemungkinan PKM PM itu menggunakan mindset eksperimental, jadi teman-teman silakan cari buku psikologi eksperimen, penulisnya Lice Seniati. Itu teman-teman bisa gunakan sebagai nanti kalau misalkan mau menggunakan mindset PKM PM pada UTS, gitu ya. Tadi juga saya ada postingan dari bentar. Ini silakan teman-teman ikut kelas pendampingan PKM ya, biar UTS-nya juga makin mudah nantinya. Itu udah aku share di grup. Terus mindset-nya PKM PM eksperimental, PKM RSA mungkin bisa kuantitatif gitu ya. Apalagi ya, buku eksperimen juga udah aku share. Nanti buku itu bisa relatif relevan sama mata kuliah eksperimen nantinya. Terus teman-teman kalau misalkan ada yang mau pakai PKM PM, mau diskusi dengan saya di luar jam kerja, silakan. Saya akan dengan senang hati untuk mengarahkan juga, gitu ya. Apalagi nih? Oh ya, aku akan mulai dari punyanya Nadifa Salsabila. Ada orangnya? Ada Bapak. Oke. Oke, di sini saya akan share screen. Nah, teman-teman bisa lihat tema yang diangkat ini perubahan perilaku dan pemikiran pada perubahan bentuk tubuh. Oke, perubahan perilaku. Oke. Oke. Oke, ini kamu pakai oh ya tadi jurnalnya udah ada ya. Ntar aku lihat. Image on self-esteem in adolescent. Oke. Bahuluddin Zakaria University ini mana?
Oh, Pakistan. Oke. Ini teman-teman, saya juga mau share sedikit sih. Jadi dalam penelitian psikologi itu ada namanya penelitian-penelitian yang sifatnya sudah jenuh, alias penelitian-penelitian yang sudah banyak diteliti sebenarnya. Dan salah satunya adalah body image ini pada remaja yang sedang mengalami pubertas, gitu ya. Jadi memang permasalahan ini kalau di Indonesia sih sudah termasuk apa ya, penelitian yang sifatnya jenuh. Tapi oke, nggak apa-apa karena kita belajar ya untuk kesempatan hari ini. Ya, jadi memang ini termasuk yang sudah banyak orang teliti dan akhirnya kamu kan kebingungan juga. Nanti ketika dapat dosen yang menanyakan, oke, jadi kebaruan dari penelitianmu ini apa gitu ya. Nah, itu akan sangat sulit sekali untuk dijawab atau dijelaskan kalau teman-teman masih menggunakan skripsi-skripsi yang sifatnya jenuh gitu ya. Terus bagaimana membedakan skripsi jenuh dan tidak jenuh itu sebenarnya gini. Kalau coba cek di apa perpus apa namanya bentar, pusat data UM, bentar apa itu, data skripsi UM. Oh iya, mulog.library.um.ac.id kalau misalkan sudah banyak yang meneliti, itu jatuhnya skripsi jenuh teman-teman, atau skripsi yang judulnya itu aja. Jadi kalau bisa memang hindari skripsi yang sifatnya skripsi jenuh gitu. Oke. Ini tadi punya siapa ya? Oh, Rofi Khairul Rahmah, adakah? Oke. Mengaruh identitas sosial seorang pekerja, dukungan sosial dan komitmen diri tentang pekerjaan. Oke. Kita coba lihat ininya. Pakai social identity ya. Oke. Efektif. Oke. Ini gini, kalau identitas di tempat kerja itu ada konsepnya sendiri deh. Bentar, aku cari. Uh, Ingatku istilahnya itu bukan pakai social identity, tapi pakai work engagement atau apa gitu loh. Uh, bentar. Uh, gitu. Kayak ini sih. Ntar ini, uh, aduh, organizational citizenship apa ya? Citizenship, OCD. Oh bukan sih, bentar. Nanti coba aku tanyain ke Debbie ya. Ini untuk bantu identitas. Ini kan sebenarnya jatuhnya kayak ini gak sih? Eh, bentar, aku tanya, Sofi, Ya, Kak. nah, aku tanya ini maksudnya gimana sih, by the way?
Jadi itu meneliti bagaimana pengaruh identitas sosial itu yang di sekitar pekerjaannya gitu Pak. Maksudnya nyaman atau tidaknya gitu. Sama Oke. pandangan positif orang itu kayak motivasinya bekerja itu kayak gimana. Oke. Nah, kalau memang identitas sosial itu terlalu jauh sih menurutku terkait dengan apa aspek yang akan kamu teliti. Kalau kamu kan pengen tahu social support gitu kan, social support terhadap eh, dan komitmen diri tentang pekerjaan terhadap kinerjanya gitu kan ya. Iya Pak. Jadi dukungan sosial, komitmen diri dengan kinerja. Nah, kalau seperti itu berarti identitas sosial nggak berpengaruh gitu ya, karena menurutku identitas sosial itu masih terlalu jauh, kecuali misalkan dia identitas sosial terus kamu kaitkan dengan pekerjaan yang sifatnya berkaitan dengan etnis, misalkan apa OCB pada pegawai yang dia bekerja di perusahaan dari yang berasal dari negaranya. Jadi misalkan ada orang yang apa orang dari Swedia kerja di IKEA Indonesia gitu ya. Nah, mereka bagaimana perilakunya, kinerjanya? Apakah berkaitan dengan identitas sosialnya sebagai warga negara Swedia dan dia bekerja di perusahaan yang di mana dia itu berasal, mereka sama-sama memiliki kesamaan gitu ya. Lah kalau mau neliti itu sih boleh. Itu akan ada kaitannya sama si apa social identity. Tapi kalau seperti ini jatuhnya sih kurang sih menurutku. Gitu. Jadi memang social support, komitmen asal komitmen gitu ya, komitmen sama apa kinerja gitu ya, bukan pekerjaan tapi jadi pengaruh dukungan sosial dan komitmen diri terhadap kinerja kinerja pegawai apa gitu ya. Itu mungkin uh, bisa sih dan itu lumayan bagus kalau mau teliti. Ya, jadi ini mungkin masalah judul silakan dirinim aja terus sama jurnal acuanmu berarti kurang relate sih sama sama apa yang akan diteliti. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain mungkin silakan. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau tanya? Atau tentang apa yang kalian tulis sendiri mungkin silakan kalau ada yang mau tanya. Pak, saya kemarin ragu mau nulis gini-gini, silakan. Oh, iya, silakan Wardah. Ya, Assalamualaikum Bapak. Sebelumnya mohon maaf Waalaikumsalam. saya yang kurang karena jaringannya kurang bagus, Pak. Saya kemarin itu membuat judul tuh tentang hubungan antara FOMO sama penggunaan ponsel yang bermasalah. Nah, di jurnal acuannya itu sebenarnya ada 3 variabel, tapi jadi ada yang saya hapus jadi satu variabel. Jadi ada satu variabel yang saya hapus gitu. Kalau kayak gitu boleh nggak ya Pak? Emang kenapa kamu hapus ngomong-ngomong? Karena saya bingung juga sih Pak. Kayak kan judul aslinya tuh hubungan FOMO dan penggunaan ponsel yang bermasalah pada generasi Z dengan stres sebagai mediator. Nah, saya itu kurang paham sama yang stres sebagai mediatornya itu dan di penelitian itu juga stres sebagai mediatornya itu kurang berpengaruh gitu, Pak. Jadi saya hapus. Asalnya mau saya ganti jadi depresi sebagai mediator, cuman dari saya sendiri belum terlalu paham, jadi saya hapus gitu, Pak. Oke. Nah, memang dalam penelitian-penelitian terbaru itu ada namanya mediator sama moderator.
Gitu ya. Ntar aku akan lihat. Ini masih nunggu loading tampilanmu. PDF. Waduh, offline. Hmm. Oke, ketika aku lihat judulmu ini lebih ke arah kayak ini ya, proceeding ya, bukan jurnal berarti. Ya, nah Dipa habis ini ya. Nah, kalau proceeding memang jatuhnya adalah penelitian-penelitian pendahuluan atau penelitian-penelitian awal yang digunakan untuk penelitian yang lebih besar, biasanya seperti itu. Nah, memang akhirnya ketika dalam sebuah penelitian yang sifatnya regresi atau pengaruh, biasanya kamu akan menemukan istilah mediator dan moderator. Jadi kalau mediator itu seakan-akan gini, hubungan X ke Y itu bisa langsung sih, bisa ada hubungannya, tapi ketika ada mediator, hubungannya akan makin besar. Jadi X ke Z, Z ke Y, tapi X ke Y juga bisa. Tapi X ke Y lewat Z itu nilainya lebih besar. Itu yang disebut sebagai penelitian moderator, ya, mediator, sorry. Kalau penelitian moderator itu adalah penelitian yang sifatnya dia akan merubah hasil ketika ada satu variabel tambahan. Aku akan kasih lihat aja deh biar gampang ini. Sebentar ya teman-teman, aku tak sambil ikuti ini satunya. Terima kasih. Mungkin saya ingin bertanya di masalah seperti itu ya, karena okay. I'm back again. Okay. Oke. Dari sini teman-teman kelihatan? Terlihat, Pak. Oke. Nah, independent variable ke dependent variable itu biasanya terjadi hubungan secara langsung. Nah, ketika misalkan di independent itu, bentar, aku sambil coret-coret deh. Bisa nggak ya? 0,3 ya, jangan 0,3, 0,6, tapi di sini 0,4.
0,2. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Kalau misalkan kita pakai mediator variabel, ini kalau dia langsung itu 0,6. Tapi ketika dia lewat mediator, dia kan di total itu 0,75. Nah, ini disebut sebagai mediator variabel mediator, atau variabel yang menjadi media perjalanan antara variabel IV ke DV. Nah, ini biasanya disebut sebagai variabel yang memperkuat hasil penelitian. Nah, ada juga yang dia itu menjadi variabel yang men-twitch atau mengubah hasil, memutarbalikkan hasil. Gitu ya. Nah, misalkan gini, IV ke DV itu 0,6, tapi ketika moderator masuk gitu ya, dia kan berubah jadi 0,04, atau nggak usah ekstrim banget ya. Dia langsung berubah jadi 0,16 misalkan. Nah, ini disebut sebagai moderator variabel atau variabel yang men-switch. Aku paling senang istilah men-switch hasil, merubah hasil. Nah, itu yang disebut sebagai variabel moderator gitu ya. Jadi teman-teman biar nggak aneh dengan istilah ini, gitu ya. Nah, tadi kalau misalkan penelitiannya itu tadi gimana? Sorry. Oh, kok ternyata masih. Nah, tadi pertanyaannya gimana? Sorry, punya siapa ya tadi? Aku agak lupa. Punya ini ya, Wardah ya. Punya Wardah. Oke, sorry. Between ini with stress as moderator. Jadi tadi hasilnya kan moderatornya ternyata tidak berpengaruh ya. Berarti kan kalau kita lihat gambarnya tadi, nah independen variabel ke dependent variabel itu lebih kuat daripada lewat mediator. Nah seperti ini, kalau misalnya seperti ini hasilnya berarti ya memang ya sudah, IV ke DV bisa langsung. Nah kalau kamu misalkan mau mengganti variabel atau menghapus variabel mediator ya nggak apa-apa, karena hasil dari penelitian juga menunjukkan bahwa kamu tidak kamu tidak melihat adanya variabel yang ini, mediator ini jadi sesuatu yang penting. Jadi itu nggak masalah banget kalau mau dihapus. Gitu. Berarti ini FOMO sama PSU FOMO ke PSU ya berarti ya. Bagaimana FOMO mendorong problematic smartphone use. Oke, kalau aku sih nggak apa-apa, karena ini banyak juga sih di kita. Gitu sih, jadi nggak masalah. Oke, Wardah. Tinggal nyari nanti sambil jalan juga sambil nyari jurnal-jurnal yang berkaitan gitu ya. Oke, tadi pertanyaan dari siapa tadi? Dari Najifa. Oke. Mohon maaf ya chat batasinya. Objektif kan replikasi apa? Dan itu saya masih kurang paham Pak. Apakah boleh variabelnya ditukar misalkan X jadi Y, Y jadi X? Kenapa harus ditukar? Ini pertanyaan nih. Kenapa harus ditukar? Jawab ya Pak. Sejujurnya saya masih kurang paham untuk aplikasi itu Bapak. Misalkan yang tadi punya saya kan self esteem sama body image. Nah, itu kan terlalu banyak ya Bapak. Misalkan saya saya rubah atau misalkan Y-nya saya ubah dengan yang sama, misalkan body image dengan apa ya, kayak misalkan dengan idola zaman sekarang misalkan K-pop atau kayak gitu, replikasi ataukah yang baru lagi Bapak? Kalau itu jadi itu jadi baru lagi sih. Tapi ngomong-ngomong masalah K-pop, itu aku kemarin juga baru ingat. Jadi memang permasalahan terhadap K-pop fandom itu kita lihat dari teori mana dulu nih. Jadi aku ingat kemarin itu aku waktu itu mau meneliti terkait dengan Didi Kempot tahun 2012
Aku neliti tentang sobat ambyar. Nah, waktu aku neliti, itu aku diskusi sama temanku. Kenapa sih orang memuja-muja atau jadi jadi fans gitu loh. Nah, itu kadang-kadang ada yang ngomong bahwa itu adalah upaya seseorang untuk menghindari kematian, upaya seseorang untuk menghindari rasa sakit tidak nyaman karena image dia terhadap dunia itu tidak image dia terhadap dirinya sendiri itu tidak sesuai realita yang diharapkan, seperti halnya dia memandang dunia. Jadi seakan-akan fandom itu jadi sarana untuk dia lari dari ketakutan akan ditolak, dibuang, dan lain sebagainya. Itu ada pembahasan itu terkait dengan terror management teori. Nah, oke, aku akan coba lihat dari jurnalmu dulu ya. Sama kita akan lihat bagaimana kamu menulisnya. Oke. Nah, ini kan yang tadi ini kayak apa? Yang Lahore tadi kayak. Nah, oke, coba deh. Kita lihat the impact of body image on self-esteem. Berarti yang jadi Y-nya adalah self-esteem. Nah, ini apakah penelitian yang sifatnya korelasional atau sifatnya regresi atau uji pengaruh? Kalau namanya uji pengaruh, berarti memang ya sudah pasti variabel X dan Y tidak bisa ditukar. Tapi kalau misalkan memang variabel X dan Y di sini adalah variabel yang sifatnya korelasional, berarti kamu bisa jadi memutarbalikkan. Karena terkadang gini, dalam penelitian kuantitatif yang based on korelasi, itu biasanya kita tidak tahu mana sebab mana akibat, karena dalam penelitian korelasi itu ya dua hal itu muncul secara berbarengan, entah dia sama satu besar menjadi satunya lagi jadi besar juga, ataunya satunya besar kemudian satunya jadi kecil berbanding terbalik, atau memang ya satunya besar satunya nggak ngapa-ngapain gitu ya, atau misalkan satu besar kadang besar satunya besar lagi kadang turun gitu ya. Nah, itu dalam korelasi bisa jadi tidak ada hubungan sama sekali di antara keduanya. Nah, jadi memang kalau mau nyari ini apakah sesuai enggak gitu ya, itu saya kurang paham juga, karena ini perlu lihat apakah dia pakai korelasi atau pakai regresi. Tapi kalau melihat institusinya, sepertinya ini institusinya yang sama dengan Thailand Lahore Pakistan tadi kayak. Ini sama sih, ini jatuhnya penelitian jenuh sih sebenarnya. Tapi coba kita cari ya, coba kita cari mungkin penelitian lain yang berkaitan dengan body image. Annual review of eating disorder. Oke. Oke. Oh iya.
Ini kayak tadi sih. Iya, jadi memang body image, ukuran body image itu tidak selalu menjelaskan gangguan makan, tapi juga bagaimana bukan hanya oke. Jadi body image tidak hanya menjelaskan kemungkinan seseorang melakukan eating disturbance atau gangguan makan gitu ya, tapi juga menawarkan ide-ide mengenai resiko-resiko potensial atau resiko-resiko yang mungkin terjadi untuk menjelaskan penyebab dan akibat dari body image problem. Jadi memang pengukuran body image itu jadi sesuatu yang tetap punya inilah punya pasar lah aku bilang. Oke. Apa lagi ya? Ini sama kayak beda penulis. Cari yang lain ya. Ini karena banyak banget bidangnya, coba kita spesifikin ke psikologi aja. Nah ini nih keren sih, VR dijadiin terapi untuk permasalahan kesehatan mental. Anxiety bukan, ini eating disorder sih, ini dampak dari body image yang buruk sih. Jadi tidak lebih tentang body image ya, kayak di sini lebih ke arah yang benar-benar over behavior, yaitu gangguan makan sih jatuhnya. Kurang dalam deh, coba kita cari lagi. Iya sih. Langsung ke eating disorder. Kalau misalkan body image kayak udah bukan lagi kayak udah bukan lagi sesuatu yang menarik sih. Kalau kita lihat dari ininya loh ya. Ini paling persepsi ini sih, tapi tua banget tahun 67. Jadi kalau aku sih ya nggak apa-apa sih. Apa ya? Ini jurnalnya nggak buka-buka, udah ternyata.
hasilnya one way ANOVA itu regresi. Iya, regresi. Kalau sudah regresi sih sebenarnya nggak bisa diputar balik sih arah variabelnya. Karena kita kan ikutin mindset peneliti utama kan, di mana dia menganggap bahwa body image itu mempengaruhi self esteem. Gitu. Ini logik kamu nggak salah sih, karena asumsinya adalah self esteem seseorang kan menentukan bagaimana dia mengkonstruk, membentuk body image dia sendiri kan. Aku nggak menyalahkan itu. Itu logikamu untuk membalikkan variabel itu jadi masuk akal. Tapi coba itu variabel itu dibalik ya. Maksudnya dibalik itu coba cari jurnal lain yang berkaitan dengan itu. Coba cari jurnal lain yang ngomong bahwa body image punya pengaruh ke self esteem. Kebalik, self esteem punya pengaruh ke body image. Kalau itu kamu pakai ya nggak apa-apa sih. Gitu. Jadi kamu merubah variabel itu harus punya alasan gitu aja intinya. Oke. Jadi pertanyaan dari Nadifa. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin silakan teman-teman. Mungkin last question ya. Silakan. Ada lagi? Oke, kalau emang nggak ada, berarti aku akhiri aja deh untuk pertemuan siang hari ini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yuk, dadah.